Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Mas Mbak, kita syukuri kita bisa bertatap muka lagi dengan video asinkron ini. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu dan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami setiap bahasan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bilangan real bagian kedua, yaitu berkaitan dengan bilangan desimal. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi yang diharapkan. Adapun referensi atau sumber ketika saya membuat materi ini adalah dari buku ini, Kalkulus, edisi ke-9, karangan Warburg, Parcel, dan Rigdon ya. Kemudian, adapun kompetensi yang diharapkan setelah Mas Mbak nanti mengikuti atau pelajari video pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mampu menentukan klasifikasi bilangan real, yang kedua memahami jenis-jenis bilangan desimal, dan yang ketiga mampu mengidentifikasi bilangan desimal. Jadi ada 3 kompetensi ini harapannya Mas Mbak semua kuasai. Nah, selanjutnya adapun outline ataupun bahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah intro apa yang dimaksud dengan desimal, kemudian apa yang dimaksud dengan terminating desimal, kemudian masuk ke bahasan selanjutnya non-terminating desimal, baru kemudian repeated desimal dan unrepeated desimal. Jadi ada 5 subbahasan ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu pengantar berkaitan dengan desimal. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan desimal? Baik, saya perlu merefresh apa yang dimaksud dengan bilangan real. Jadi semua bilangan, baik bilangan rasional maupun irasional yang dapat digunakan untuk mengukur besaran objek, baik positif maupun negatif, maupun nol, dapat dikategorikan dalam bilangan real. Nah, di mana desimal itu letaknya ya, pertama itu adalah natural number, ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian di bilangan integer ini sudah masuk 0 dan negatif. Nah, kemudian rational number ini adalah termasuk desimal. Nah, desimal ada 2, yaitu rasional dan irasional number. Nanti akan kita bahas klasifikasinya lebih lanjut. Nah, semua itu masuk ke dalam bilangan real. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tipe desimal. Desimal itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah terminating desimal, dan yang kedua adalah non-terminating desimal. Baik, apa itu terminating, non-terminating akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang non-terminating itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu repeating desimal. Nah, repeating desimal ini dikategorikan dalam rational number atau bilangan rasional, dan yang non-repeating, ini yang tidak berulang, jadi non-terminating dan tidak berulang, dia termasuk ke dalam irrational number. Jadi di dalam bilangan desimal ada 2 jenis ya. Ada yang termasuk dalam bilangan rasional dan ada yang termasuk dalam bilangan tidak rasional. Baik. Yang non-terminating dan repeating itu masuk rasional, yang non-repeating itu masuk irrasional. Baik, sekarang kita masuk ke apa yang dimaksud rational number. Jadi setiap bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, ya. Namun, nah ini yang perlu menjadi catatan, tidak semua bilangan desimal termasuk bilangan rasional. Jadi setiap bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, namun tidak semua bilangan desimal itu termasuk dalam bilangan rasional. Keterangan yang kedua, hanya bilangan desimal yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan yang termasuk bilangan rasional. Jadi, bilangan desimal yang bisa dikonversi dalam bentuk pecahan, nah, baru dialah yang termasuk ke dalam bilangan rasional. Sedangkan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dikategorikan menjadi bilangan irasional. Jadi yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan itu diantaranya yang tadi ya, non-terminating,
dan yang tadi repeating. Ada dua ya. Yang ini termasuk ini adalah non repeating desimal. Yang non terminating desimal dan repeating desimal itu masuk ke rasional, yang irasional itu adalah non repeating desimal. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan lebih detail, yaitu terkait dengan terminating desimal. Secara definisi, non-terminating desimal ini diartikan sebagai bilangan desimal yang memiliki digit desimal yang terbatas dan memiliki akhir. Ya. Jadi ada dua keterangan di sini, digitnya itu terbatas, limited, dan akhirnya jelas. Jadi poinnya yang atas, yang belakang ya, memiliki akhir. Baik, nah, sehingga kalau kita mengacu ke definisi ini, sehingga lebih mudah nanti ya. Misalkan contoh desimal, terminating desimal, diantaranya ada 0,5 ya, maka dengan mudah kita bisa mengkonversi ini dalam bentuk pecahan ya. Yaitu kalau 0,5 berarti 5/10, atau kalau kita konversi itu kita sederhanakan dibagi dengan faktor persekutuan terbesar, yaitu dua-duanya misalkan dibagi 5. Bawah dibagi 5 juga menjadi 1/2. Baik, ini adalah bentuk pecahannya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah 0,75 gitu ya. Jelas ini ya. Sehingga ini adalah 75/100. Maka sama juga caranya untuk menyederhanakan dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan, baik yang atas maupun yang bawah. Itu dua-duanya dibagi 25 misalkan. Maka hasilnya adalah 3/4. Baik. Nah, jadi ketika dia bisa dinyatakan, baik bisa dinyatakan dalam bentuk desimal, ini, maupun dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka ini termasuk bilangan rasional number. Yang kedua juga sama, bisa dinyatakan dalam bentuk desimal dan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dia termasuk rasional number. Baik, contoh yang ketiga, misalkan, nah ini 0,375. Ini kalau kita selesaikan, berarti 375/1000. Nah, kita bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya, misalkan sama-sama kita bagi 125. Maka menjadi 3/8. Nah, dia bisa dinyatakan dalam bentuk desimal dan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Maka dia termasuk rasional number. Nah, baik, jadi Mas Mbak, para mahasiswa semua perlu mengetahui bahwa jika dia seperti ini, jadi terminating itu seperti ini, akhirnya jelas ini, bahwa belakangnya sudah nggak ada lagi ya, habis. Kemudian 0,75 juga sama, ini 0,375 juga sama. Ini yang dimaksud dengan terminating desimal. Jadi desimal yang memiliki akhir dan digitnya itu terbatas. Baik, semoga bisa dipahami terkait dengan terminating desimal. Selanjutnya kita lanjutkan ke non-terminating desimal. Baik, non-terminating desimal ini diartikan sebagai bilangan desimal yang memiliki angka tidak terbatas. Sehingga karena tidak terbatas, maka dapat diartikan juga bahwa tidak memiliki akhir. Nah, sehingga seringkali ketika Mas Mbak ini menghitungnya, maka dilakukan pembulatan. Nah, ini pembulatan ini, baik berapa digit, gitu ya, 5 digit, 10 digit, dan seterusnya. Nah, ini namanya non-terminating desimal. Di dalam non-terminating desimal, ini ada dua kelompok lagi, dua anggota lagi, yaitu yang kita sebut dengan repeating desimal dan non-repeating desimal. Jadi yang repeating itu termasuk dalam rational number, yang non-repeating itu masuk irrational number. Seperti halnya yang Mas Mbak lihat di sini, yaitu misalkan
0,66666 dan seterusnya. Ini sebenarnya masih ada akhirnya, ini nggak berujung dia. Kemudian yang kedua 0,42857 1 gitu ya, 0,42571. Ini berulang lagi nih. Berulang sampai 1 ini, kemudian berulang lagi dan seterusnya. Ini masih lanjut terus, nggak ada akhirnya. Kemudian yang non repeating, tapi ini berulang ya Mas Mbak ya. Ini misalkan 666, angkanya itu berulang. Ini juga sama. 428571, 425871 dan seterusnya. Berulang pokoknya. Yang ini non repeating. Jadi dia non terminating, akhirnya nggak ada, namun tidak berulang. Nggak ada ulangannya. Jadi terus angkanya ganti terus ya, nggak ada polanya. Nah, sehingga dia disebut sebagai irrational number. Nah, baik. Maka caranya membuktikan seperti tadi, bila bilangan desimal itu bisa dikonversi ke dalam baik desimal maupun pecahan, maka dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Sementara jika dia hanya bisa dinyatakan dalam bentuk desimal saja, sementara tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dia termasuk irrational number. Baik, sekarang kita masuk lebih detail ke repeating desimal. Di repeating desimal itu adalah bilangan desimal yang berulang, ya. Atau kita sebut dengan repeating desimal. Dia dikategorikan sebagai bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sehingga Mas Mbak semua untuk membuktikan sebuah desimal apakah termasuk bilangan rasional atau tidak, maka harus bisa dibuktikan apakah bilangan tersebut dapat dikonversi menjadi bentuk pecahan. Jadi ini kata kuncinya ya. Apakah dia bisa dikonversi dalam bentuk pecahan atau tidak. Contoh yang pertama, ini sebagai ilustrasi adalah 0,66666 dan seterusnya. Maka, ini Mas Mbak bisa lihat di sini, ini perulangannya 1 digit ya. Jadi 1, 6, diulang lagi, 6, diulang lagi, dan seterusnya. Maka, untuk menyelesaikan ini, kita misalkan nih. Misalkan, X itu sama dengan 0,66666, kita tulis 7 kali gitu ya, 66. Ini masih berlanjut terus. Maka karena berulangnya itu 1, maka cukup kita kalikan 10. Maka kita misalkan 10x itu sama dengan, kita kalikan 10 ya, 6,6666666. Ini masih berlanjut terus nih karena nggak ada habisnya. Maka ini kita kurangkan ini. 10x sama dengan 6,66666 dan x itu sama dengan 0,66666 dan seterusnya. Maka kalau kita kurangkan itu ya, maka ini adalah 9x per, nah ini 6,6666 dan seterusnya dikurangi 0,66 dan seterusnya, itu hasilnya adalah 6. Maka X itu bisa kita nyalakan dalam 6 per 9. Atau kalau kita bisa sederhanakan, itu dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari yang atas maupun yang bawah, yaitu dibagi 3. Yang atas, yang bawah juga dibagi 3, maka hasilnya adalah 2 per 3. Baik, jadi 0,66 itu adalah sama dengan 2 per 3. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk desimal dan dia bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dia termasuk rasional number. Jadi ini nggak berujung, tapi dia termasuk bilangan rasional. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kan 1,181818 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ini perulangannya berapa ini? Perulangannya 2 digit. Ya, maka ini kita misalkan juga untuk menyelesaikan. X sama dengan 1,18181818. Cukup ya. Kemudian, nah karena berulangnya ini 2 kali, maka juga sama ini. Kita pun harus dikalikan 2 ini. Jadi dikalikan 100, maka 100x itu sama dengan 118
18, 18, 18, 18, dan seterusnya. Maka kita kurangkan ini. 100x itu sama dengan 118,18. Ini dikurangi x itu sama dengan 1,18181818 dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 100 dikurangi 1 itu 99x sama dengan 118,1818 dan seterusnya dikurangi 1,1818 dan seterusnya itu. Maka hasilnya adalah 117. Sehingga X itu sama dengan 117 per 99. Atau ini bisa kita sederhanakan, misalkan yang atas kita bagi 3, yang bawah kita bagi 3. 117 itu kalau kita bagi 3 adalah 39, yang bawah kalau kita bagi 3 adalah 33. Ini masih kita bisa bagi lagi, yang atas kita bagi 3, yang bawah kita bagi 3, sehingga hasilnya adalah 13 per 11. Masih bisa disederhanakan lagi, sudah nggak bisa. Maka kita nyatakan ini bahwa 1,1818 itu sama dengan 13 per 11. Karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk desimal dan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dia termasuk rasional number. Baik, semoga bisa dipahami Mas Mbak semua. Selanjutnya yang nomor 3. Baik, nomor 3 adalah 0,136136136. Untuk menyelesaikan kita harus misalkan, maka X sama dengan 0,136136136 dan seterusnya. Nah, maka karena berulangnya ini 3 kali, maka kita kalikan 1000 ini. 1000x itu sama dengan 136,136,136,136 dan seterusnya. Nah, kita kurangkan 1000x itu sama dengan 136,136,136,136 dan seterusnya. Dan x-nya adalah 0,136,136,136. Nah, maka kalau dikurangkan, hasilnya adalah 1000x dikurangi x itu sama dengan 999x sama dengan 136. Maka hasilnya adalah x sama dengan 136 per 999. Baik, ini ya Mas Mbak ya. Baik, ini semoga bisa dipahami. Jadi hasilnya adalah 136 per 999. Baik, nah, maka ini kita bisa nyatakan bahwa 0,136136 itu adalah sama dengan 136 per 999. Karena bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, maka baik desimal maupun pecahan, maka dia termasuk rasional number. Ya, Mas Mbak ya. Baik, semoga bisa dipahami. Untuk soal yang keempat, baik, Mas Mbak, ini perlu dicermati bahwa kasusnya adalah 0,428571, 425871, 425871 dan seterusnya. Nah, maka ini kita lihat dulu perulangannya setelah berapa digit ya. 428571. Jadi setelah 6 digit. Baik, maka kita misalkan ini X sama dengan 0,425871. 425871. 425871. Maka karena 6 kali ya kita kalikan 6 kalinya. Jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta ya. Berarti 1 juta X
sama dengan 428.571, 4258 42 42 ini juga salah ya, 58 425871 425871 425871. Baik. Nah, setelah seperti ini kita kurangkan ini 1 juta X 10 pangkat 6 dikalikan X sama dengan 425.871, 425.871, 425.871, 425.871 dikurangi X itu sama dengan 0,425871, 425.871, 425.871 kurangi, maka 900.999 X sama dengan 425871. Baik, maka X itu sama dengan 425.871 per 99999. Nah, atau ini kalau kita sederhanakan sama dengan 3/7. Nah, jadi Mas Mbak nanti dibagi berurutan ya, dibagi 3 terus faktor persekutuan terbesarnya ketemu, maka itu hasil akhirnya adalah 3,7. Sehingga bilangan desimal yang panjang ini bisa kita nyatakan dalam pecahan yaitu 3/7, maka dia termasuk rasional number. Baik, ini adalah contoh terakhir untuk repeating desimal. Ini adalah cara membuktikan apakah bilangan desimal tersebut termasuk bilangan rasional atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu non-repeating desimal. Jadi non-repeating desimal ini bisa diartikan sebagai bilangan irasional karena dia tidak dapat dikonversi dalam bentuk pecahan. Ya, jadi Mas Mbak ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud non-repeating desimal ini nggak punya akhir, jadi dia digit desimalnya itu tidak terbatas dan dia tidak berulang, akhirnya nggak ada dia, terus ada terus nilainya, maka dia termasuk dalam bilangan irasional. Nah, contohnya ini 0,14 0,4142135623 ini sebenarnya masih ada terus ini. Atau ini umumnya ini adalah hasil dari akar 2. Nah, nggak bisa dinyatakan dalam pecahan seperti ini, nggak berulang dia. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah 3,1415926535 atau ini pi gitu ya. Nah, seringkali kita bulatkan itu 3,14. Sebenarnya masih berlanjut terus. Nah, kalau ini nggak berulang seperti ini ya, ada terus nilainya, ini nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi nggak ada perulangannya. Maka dia dikategorikan ini irasional. Irasional. Yang ini juga irasional. Baik. Itu adalah akhir dari materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita bahas dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.